أخذنا قليلا أخذنا الآن مشكلة نعيد قليل في هذا. لا نعيد قليلا ما في مشكلة. اقرأ لا أعيد من الأول يعني من سورة الغاشية. ثم قال المفسر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل قد أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشي الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ لا لأنها تغشى الخلائق تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات بالموضعين خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال تصلى. نعم قال هنا تصلى نعم. بضم التاء وفتحها نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوم من الشوك لا طعام ثابت لخبزه لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت ثوابه نعم في جنة عالية حسا ومعنى لا تسمع بالياء والتاء فيها لاغية أي نفس ذات لغو أي هذيان من الكلام فيها عين جارية بالماء بمعنى عيون فيها سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا وأكواب أقداح لا قرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربه. نعم خلاص بعدك. نعم يعني نبين الأول قليل. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذه إما أن يكون استنكار أو التشويق أو استنكار أو التشويق. ما معنى التشويق؟ شوق قف rindu السابع خلاص هذه السابع ما بمشكلة نعيد قليلا يعني هل ataka hadisul ghashiyah apakah telah datang kepadamu tentang apa? Pembicaraan atau kabar tentang hari kiamat. Hari kiamat itu artinya. Beliau menyebutkan di sini al-qiyamatu li'annaha tagshal khalaiqa bi ahwaliha. Disebutnya hari kiamat di antara nama-nama kiamat adalah ghasyiyah. Kenapa? Tagshal khalaiqa bi ahwaliha. Membuat manusia itu diliputi atau membuat manusia itu kiamat itu meliputi manusia seluruh makhluk dengan ketakutan. Dengan ketakutan bi ahwaliha. Nah,
Wujuhun maksudnya apa di sini? Hal ataka, telah datang, itu maksudnya. Sudah datang, betul-betul sudah datang, itu maksudnya. Artinya hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah telah datang kepadamu kabar tentang hari kiamat dan hal-hal yang menakutkan di dalamnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Bagaimana keadaan ini? Ayat ini atau surat ini berbicara tentang keadaan orang-orang kafir di hari kemudian. Berbicara tentang keadaan orang-orang kafir di kemudian hari. Yang pertama, kalimat beliau firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Orang-orang kafir itu di hari kemudian apa dia? Khashi'ah, tunduk dengan penuh kehinaan. Tunduk dengan penuh kehinaan. Zalilah, dengan penuh kehinaan. Amilatun nasibah. Kalau ditafsirkan bahwa amilatun nasibah ini terjadinya di dunia, berarti di dunia melakukan kekufuran dan menjauhi keimanan, sehingga nasibah yang dia peroleh di hari kemudian apa dia? Capek saja, tidak punya arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dunia dia melakukan amalan-amalan kekufuran dan kesyirikan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa mereka tunduk di hadapan Allah dengan penuh kehinaan. Dengan penuh kehinaan, artinya dia hina karena tidak ada lagi harapan yang bisa dia harapkan untuk memperbaiki dan menyelamatkan dirinya dari amalan yang telah tidak perbuat. Amilatun nasibah. Mereka orang-orang kafir di dunia melakukan maksiat. Kalau ditafsirkan ini tadi di dunia, kalau ditafsirkan bahwa kalimat amilah nasibah itu di akhirat, maka sebagian ahli tafsir menyebutkan di sini disebutkan di sini zatu nasabin wa ta'abin bil salasil wal aglal. Mereka melakukan bekerja, maksudnya mereka disiksa. Bagaimana cara siksanya sehingga mereka memperoleh kelelahan yang begitu dalam? Kelelahan yang sangat. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas gunung-gunung di neraka, menempuh gunung-gunung di dalam neraka dengan diikat dalam kakinya kedua kakinya dengan salasil. Antum tahu salasil kan? Rantai. Apa namanya? Rantai bahasa Indonesia. Apa namanya? Salasil apa dia? Besi, yang terbuat dari besi. Besi kemudian diikat bawah batu besar. Itu dia jalan sambil membawa itu. Kemudian mendaki gunung. Sebagian ahli tafsir menyebutkan demikian. Sehingga dia memperoleh lelah yang begitu membuat menderita. Amilatun nasibah. Beliau tafsirkan di sini begitu. Kalau tidak salah tafsirannya siapa? Qatadah ini. Tafsirannya Al-Qatadah radhiyallahu taala anhu. Tusla naran hamiyah. Ini qiraah. Beliau sebutkan di sini bidhammit ta wa fathiha. Bidhammit ta wa fathiha. Maksudnya dua-duanya bisa dibaca gitu. Dia menginginkan bahwa qiraah yang saya inginkan adalah qiraahnya Amr Ibn al-Ala, ya kan? Tusla dalam ayat disebutkan tasla naran hamiyah. Di sini disebutkan tusla naran. Tusla naran. Apa artinya tusla? Dimasukkan. Kalau tasla masuk. Naran hamiyah, mereka dimasukkan di dalam neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Sudah disiksa tadi dengan amilatun nasibah, dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan, mendaki gunung dengan terikat kedua kakinya dengan besi. Bukan sekedar berjalan dengan datar, tapi mendaki gunung, sebagaimana tafsirannya begitu. Tafsirannya di antara para mufassir. Kemudian apa? Tusla naran, di dalam neraka. Neraka sifatnya panas. Panasnya bukan sifat panasnya dunia, tapi panasnya yang berlipat-lipat. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi
minuman syadidatul hararah, min ainin, dari mata air yang panasnya sampai kepada puncak, maksudnya paling tinggi panasnya gitu, itu aniyah. Tusqa min ainin aniyah syadidatul hararah, syadidatul hararah maksudnya sangat, di aniyah artinya fi ghaya fil intiha, maksudnya puncak dari tingkat panas itu mereka peroleh, itu namanya apa? Ainin aniyah, aniyah apa? Nah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanan fungsinya ada dua. Makanan fungsinya ada dua. Entah menghilangkan sakit, rasa sakit karena lapar, atau dia untuk membuat kita gemuk. Itu fungsinya apa? Makanan. Ya enggak? Kalau orang sangat lapar, akan dirasakan rasa sakit pada perutnya. Saat dia makan, maka makanan mungkin bisa menghilangkan sakitnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah makanan yang kita makan fungsinya adalah bagaimana fisik kita kuat, bisa gemuk, bisa bagus. Itu gunanya. Tapi di sini bagi orang-orang kafir, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan kecuali dari dhari'. Apa itu dhari'? Dhari' di sini disebutkan asyauku, dia adalah duri. Yang duri tersebut la tar'ahu dabbatun li khubsi. Duri tersebut binatang saja tidak mau memakannya karena saking jeleknya duri tersebut. Sebagian ulama menyebutkan, saya lupa kalimatnya, beda maknanya duri yang masih basah dengan duri yang masih kering. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, terutama bahasa Quraisy, kata para ulama. Saya lupa namanya, bahasa yang basah. Kalau durinya masih basah, tapi ini disebutkan di sini duri yang kering. Duri yang kering disebut dengan dhari'. Kenapa duri kering? Kalau duri kering biasanya keras dan sangat menyakitkan kalau kita ditusuk. Dan sangat dalam ketika kita tertusuk duri di jalan begitu. Beda dengan duri yang basah, yang lembek, ketika mungkin kita ditusuk, tetapi sedikit saja yang masuk. Sehingga gampang untuk keluarnya, gampang untuk sembuhnya. Tapi kalau duri yang kering, ketika diinjak dalam, dalam. Lihat saja kayak tulang ikan gitu. Kalau kita tertusuk, insya Allah kena kering, keras. Kena keras. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Illa min dhari'. Nah, kecuali dari duri. Sebagian ulama menyebutkan dhari' di sini bukan duri, tetapi dia adalah salah satu lembah di dalam neraka. Lembah di dalam neraka. Berarti apa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak punya makanan kecuali dari lembah neraka. Tahu bagaimana itu neraka? Apa yang ada di dalam neraka? Itu adalah usara ahli jahannam. Nanah. Makanan dari penghuni neraka itu adalah nanah. Hasil gara-gara siksaan. Bukan nana sekedar nana, gara-gara siksaannya ahli neraka sendiri itu yang dimakan. Nana bercampur darah, itu maksudnya. Nana itu apa yang ada dalam neraka. Nah, wujuhu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, namun makanan ini makanan la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak membuat apa? Makanan tersebut tidak membuat kita bagus badannya, dan juga tidak membuat apa? Rasa lapar kita hilang. Tidak membuat rasa lapar kita hilang. Nah, sebagaimana di dunia ada juga makanan dan minuman yang seperti itu. Seperti apa itu? Minuman khamar. Dia tidak bisa membuat orang gemuk. Tidak membuat orang gemuk, dan tidak menghilangkan apa? Rasa sakit saat kita lapar. Tidak. Bahkan justru mengeluarkan apa?
orang yang banyak minum khamar sebentar insya Allah akan muntah itu. Orang yang minumnya banyak khamar insya Allah akan muntah itu. Dan rata-rata orang yang minum khamar itu banyak-banyak minumnya. Tapi kalau minum air sedikit-sedikit, kalau air seputih sedikit. Tapi kalau minum khamar banyak-banyak. Antum lihat kan di kampung-kampung begitu. Apa dia? Minum apa itu? Arak yang terbuat dari pohon aren itu. Yang biasa 5 liter berdua saja minum, 5 liter bertiga saja minum, habis juga diminum. Tapi coba minum air putih, insyaallah sudah fitrahnya, kesukaannya, dengannya dia bisa merasakan kelezatan sudah berubah. Seharusnya dia menikmati yang halal, berubah pindah, dia harus menikmati lebih senang banyak konsumsinya yang haram. Banyak apa yang hal-hal yang haram, dan busuk, dan busuk. La yusminu wa la yughni min ju'. Dalam bahasa Arab di antara minuman yang yang dikonsumsi orang tidak rokok tidak membuat orang kenyang, tidak menghilangkan rasa lapar. Kemudian mereka membangun di atas khayalan, membangun apa? Pemikiran bahwa rokok itu membantu saya dalam bekerja. Tidak. Tapi itu insting yang sudah dia bangun karena sudah terbiasa dan merasa butuh dengan hal tersebut. Sekarang keadaan orang-orang apa? Orang-orang beriman. Keadaan orang-orang beriman. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Dan di sana di hari kemudian kala ada wajah-wajah pada hari itu na'imah. Berseri-seri, senang dengan apa? Dengan apanya? Dengan apa yang mereka sudah lihat. Hasanah li sa'yiha radiyah. Dia melihat balasan pahalanya, balasan amalannya di dunia sudah membuat dirinya bahagia. Li sa'yiha radiyah, terhadap apa yang mereka perbuat di dunia, dengan apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li sa'yiha, dari amalan mereka, apa yang mereka telah perbuat. Tadi disebutkan apa? Amilatun nasibah, orang kafir, apa yang mereka perbuat di dunia? Kekufuran. Kekufuran. Sekarang orang mukmin yang dia perbuat di dunia adalah ketaatan. Adalah ketaatan. Lisaiha radiyah. Balasan pahalanya mereka tatkala mereka sudah melihat apanya? Amalannya, balasan amalannya radiyah. Mereka senang. Kenapa senang? Lima ra'athu min sawabi lima ra'at sawabahu. Lamma ra'at sawabahu. Tatkala mereka melihat balasannya. Kenapa senang? Yang pertama yang membuat orang senang, ridho dengan balasan, apabila tepat dengan janjinya. Kalau kamu beramal begini, kalau kamu lakukan ini, saya kasih uang 100.000. Pada saat tiba waktunya sudah beramal, sudah berbuat, bekerja, kemudian dikasih 100.000, maka kita pun bahagia. Satu. Kedua, kalau kamu beramal begini, saya akan kasih pahala. Namun tatkala tiba waktunya untuk diberi pahala, diberikan balasan, ternyata lebih dari yang disebutkan. Maka bahagianya lebih daripada itu. Maka demikianlah keadaan orang beriman. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10.
hadis yang lain 700 lebih. Kemudian hadis yang lain ila adhafin katsirah, sampai apa? Lipatan-lipatan yang tidak terhitung. Tidak ditahu berapa lipatannya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menerima amalan hambanya orang-orang yang beriman itu bagaikan orang yang lagi mengembala kuda atau kambing atau apa saja. Bagaimana caranya? Dikembangkan. Satu mungkin pahala kita umpamanya salat. Kita pahalanya salat itu begitu pahalanya umpamanya 100 saja pahalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan tiap harinya, dikembangkan sehingga nanti dari 10 menjadi 10, 100 menjadi 1000 dan seterusnya. Sebagaimana orang yang mengembala hari demi hari, dia kasih gemuk dulu, dia kasih makan dulu, kemudian setelah itu nanti hamil, kemudian beranak pianak, kemudian berkembang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala begitu cara menerimanya pahala atau balasan daripada ibadah yang kita lakukan bagi orang-orang mukmin. Tidak sekedar menerima, orang bersedekah selesai. Pahalanya berapa? 100. Tidak hanya 100 nanti kita terima. Tetapi akan berkembang nanti dari 100 itu menjadi 1000, 1000 menjadi 1 juta dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah, dia ridha. Ridha ini apa ini? Dia tidak sekedar rela, tetapi dia melebihi daripada kebahagiaan, sekedar bahagia. Radiyah. Fi jannatin 'aliyah, mereka ridha. Kemudian ditempatkan di mana? Ditempatkan di dalam surga yang tinggi. Tinggi apa ini? Hissan wa ma'nan. Hissan wa ma'nan. Surga itu tempatnya di atas, neraka itu tempatnya di bawah. Posisinya di bawah. Kemudian alian. Bagaimana kalau dari segi maknanya bahwa alian? Boleh jadi ada orang kan punya rumah tidak tinggi, pendek saja, 1 lantai mungkin, tapi semua fasilitas yang dibutuhkan semua ada dalam rumahnya, maka itu disebut dengan aliyah. Itu juga disebut dengan aliyah. Gampang. Sekedar disebutkan di dalam para ulama tafsir. Bagaimana artinya gampang sekali apa yang saat kita butuh di dalam surga itu. Saat kita butuh apa saja yang kita butuhkan ada. Maka itu adalah segi makna. Bahwa fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, di surga yang tinggi. Artinya bagaimanapun kedudukan seseorang, di surga manapun dia ditempatkan nantinya sesuai dengan amalannya, maka dia akan memperoleh mungkin surga secara hissan. Maksudnya dia lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, atau fasilitas yang dia butuhkan di dalamnya ada. Dia tidak tinggi dibanding teman-temannya, mungkin temannya banyak amalannya, tinggi pahalanya dan seterusnya, sehingga dia berada di atas derajat yang lebih tinggi. Namun kemudian mungkin dia tidak tinggi, tapi fasilitasnya juga ada di dalamnya. Fasilitasnya ada di dalam. Fi jannatin 'aliyah. Bagaimana di dalam surga itu? La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. Di dalam surga tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak berfaedah, yang sia-sia saja, yang mubah saja, tidak ada, apalagi yang haram, Nah, ini ciri penghuni surga. Kalau mau berkualitas bicaranya kita, maka hendaknya kita mengikuti ini. Apa dia? Tidak berkata-kata kecuali yang memberikan manfaat. Tidak berkata-kata kecuali yang memberikan manfaat. Jangan yang penting bicara gitu. Jangan yang penting bicara asal bunyi. Tapi berbicara, setiap berbicara pikir. Setiap berbicara beri manfaat kepada orang. Setiap bicara orang bisa melakukan ibadah. Setiap bicara orang bisa meninggalkan maksiat. Maka itu faedah.
Dan ini adalah la tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak akan melihat dengar apa dia? Perhatikan fiha ainun jariyah. Sebelumnya berbicara tentang dia. Tiba-tiba di sini la tasma'u anta. Seakan-akan kamu tidak melihat. Maksudnya kamu berhak untuk masuk surga, untuk memperoleh ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dipahami? Pertama domir huwa. Maksudnya perhatikan dari kalimat wujuhu yauma idzin na'imah, atau di dalam surga perhatikan tentang orang di neraka itu. Na'am. Tusla naran hamiyah. Mereka dimasukkan atau dia dimasukkan, tidak bicara kamu. Tidak bicara kamu. Dia dimasukkan di dalam neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dariyah. Mereka tidak punya makanan yang bisa mengenyangkan, bisa memberikan faedah dari makanan tersebut. Kemudian bicara lagi wujuhun yauma idzin na'imah. Pada saat itu wajah-wajah mereka penghuni surga dalam keadaan bahagia. Kemudian tiba-tiba langsung la tasma'u fiha laghiyah. Tiba-tiba langsung dibilang la tasma'u fiha laghiyah. Kamu engkau tidak akan melihat di dalam surga itu, mendengar dalam surga itu kata-kata yang tidak mendatangkan manfaat. Maksudnya seakan-akan langsung kita dihitung, kamu berhak untuk memperoleh itu. Tapi perhatikan apa dia sebutkan itu kalimatnya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. La tasma'u fiha laghiyah. Dia khitab kita supaya intimbang, saya berhak juga masuk surga. Maka mulai dari berdoa, minta hidayah kepada Allah, mulai dari berdoa, minta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga cara memaparkan cara Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan keburukan dan kebaikan. Apa dia? Jangan gampang menunjuk orang pada saat berbicara keburukan, fulan. Tapi berikan kabar gembira kepada orang. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan saja domirnya huwa. Ada orang begini melakukan perzinahan begini. Kalau kamu berzina, tidak bagus. Ini cara berdakwah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang menjabarkan tentang balasan orang yang melakukan keburukan dan balasan bagi orang yang melakukan kebaikan. Tatkala berbicara tentang kebaikan, surga, pahala dan seterusnya, dia menggunakan dhamir anta. Tapi tatkala bicara tentang neraka, ancaman, keburukan, huwa. Dia. Tidak menunjuk orang, tidak memastikan orang. Tidak memastikan orang. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasma'u fiha laghiyah. Engkau tidak mendengarkan di dalam surga apa dia? Ucapan-ucapan yang mubah, yang tidak ada faedahnya maksudnya. Semuanya adalah zikrullah. Zikrullah. Semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pernah sebutkan bahwa di antara amalan yang kekal di dunia sampai di akhirat atau bahkan dilakukan di dalam surga adalah apa dia? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, zakat, haji, itu ada masanya. Di dunia saja haji dan salat itu ada masanya. Namun salat tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang bagaimanapun keadaannya. Tetapi zakat, haji, puasa, kalau kita sakit tidak berhenti, sudah sampai situ saja. Kalau kita tidak mampu atau miskin, tidak usah pergi haji, berhenti dia. Tapi kalau zikir sampai hari kiamat, dan semua orang bisa melakukannya di dunia, bagaimanapun keadaannya, karena zikir kan terbagi 3 tingkatan. Apa dia? Lisan, hati, kemudian yang paling tertinggi adalah apa? Adalah yang menggabungkan dua-duanya antara hati dengan lisan. Hati dengan lisan. Tidak bisa mungkin sakit lidah kita untuk berzikir dengan hati. Mungkin kita punya kemampuan untuk berzikir, maka berzikirlah dengan lisan, padukan. Kemudian meningkat lagi keimanan, maka padukan keduanya kalau kita memang memahaminya. Kalau kita bisa memahaminya, karena yang dibutuhkan saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati seiring dengan anggota tubuh kita.
Saat tubuh kita atau anggota tubuh kita itu berkata A, maka hendaknya hati kita juga memahami apa yang diucapkan lisan kita itu. Nah, la tasma'u fiha lagiyah. Zikir adalah ibadah yang kekal, kata para ulama. Zikir adalah ibadah yang kekal. Walaupun orang sudah meninggal, di surga nanti tetap saja orang berzikir. Tetap saja orang berzikir. Tapi kalau sholat, puasa, zakat itu hanya di dunia saja. Itu hanya di dunia saja. Setelah antum mati tidak perlu lagi. Tidak ada lagi kewajiban untuk sholat, puasa, zakat, haji, tidak ada lagi itu. Iya, tidak ada lagi. Nah, la tasma'u fiha lagiyah, ay nafsu zati lagwin, ay nafsu zati lagwin, ay hazayanun minal kalam, kalimat-kalimat yang tidak punya makna. Kalimat-kalimat itu namanya hazayanun minal kalam. Nah, maka biasa kita sebutkan apa dia? Orang yang minum khamar, kalau dia antara sadar dengan tidak, kalau dia ditegur dia masih paham dan seterusnya, itu namanya hazayan. Itu saja sudah tidak memberikan makna dalam hidupnya. Hazayan. Nanti ketika dia tidak sadari dirinya di mana dia, apa yang dia lakukan, itu namanya apa? Iskar atau muskir. Apa dia? Orang yang mabuk. Sakran. Atau sakran, dia lagi mabuk, tidak tahu. Nah, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu itu awal pengharaman, jenjang pengharaman tentang khamar, jenjang pengharaman tentang khamar. Nah, fiha ainun jariyah, fiha ainun jariyah. Sebagaimana di dalam neraka ada juga mata airnya, di surga juga ada juga mata airnya, tetapi keduanya sangat jauh bedanya. Di sana apa dia? Fiha tusqa min ainin aniyah. Dia air minumnya orang di dalam neraka adalah aniyah. Minumannya itu adalah panas, yang panasnya sampai kepada puncak tingkat kepanasan. Adapun di dalam surga, fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang senantiasa mengalir, mengalir dan menyejukkan. Mengalir dan menyejukkan. Nah, fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga sururun marfu'ah, apa dia? Zatan wa qadaran wa mahallan. Dipan-dipan surur, dipan-dipan. Tempat tidur marfu'ah, yang tinggi. Kalau di dunia punya apa dia? Spring bed, tinggi 7 lapis, 4 lapis dan seterusnya, jutaan. Bahkan ada orang yang saya tahu ada orang yang tempat tidurnya saja 300 juta. Allah Ustaz. Ada orang tempat tidurnya saja, kasurnya saja 300 juta. Mungkin bahkan ada orang mungkin yang miliaran tempat tidurnya di dunia. Tapi itu tidak akan dia temukan lagi saat dia berbuat maksiat kepada Allah. Tidak akan dia temukan. Yang lebih daripada itu atau yang setara dengan itu. Nah, fiha sururun marfu'ah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga tidak sekedar dimasukkan dalam surga. Sekedar kita dimasukkan saja dalam surga itu nikmat luar biasa. Tetapi kita diberikan fasilitas di dalam surga itu. Apa dia? Sururun marfu'ah. Sururun dipan-dipan yang tinggi, dipan-dipan yang tinggi. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal yang apa? Masfufah. Di sini disebutkan apa? Ba'duha bijambi ba'din yastanidu ilaiha. Masyaallah, biasa kalau orang lagi bersihkan, sudah bersihkan rumahnya, disusun bantal-bantal di atas apa itu? Di atas dipan-dipannya, rapi, betul-betul rapi. Ba'du, saling sandar menyandari begitu. Indah sekali surganya. Nah, wa namariku masfufah. Bukan kayak kapal pecah. Nah, wa zarabiyu mabsusah. Nah,
dan apa? Tikar-tikar. Tanafis laha khamlun. Saya tidak paham kalimatnya ini. Tapi yang maknanya wazarabiyu mabsusah, dan apa? Tikar-tikar dan tikar-tikar yang apa? Yang dihamparkan. Mabsusah, yang dihamparkan. Nah, itu keadaan siapa? Keadaan dua kelompok manusia di hari kemudian. Keadaan orang kafir dan keadaan orang beriman. Dan juga sudah dijelaskan tentang bagaimana keadaan mereka saat di dunia. Saat di dunia, orang kafir amilatun nasibah. Orang mukmin apa dia bilang? Lisaiha radiyah. Nah, lisaiha radiyah, bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan di dunia. Berbuat kebaikan, berbuat tidak sekedar baik. Ada orang berbuat baik tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Ada, maka itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilandasi bahwa ini betul-betul mendatangkan pahala nantinya, janji Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukannya gara-gara takut kepada Allah, gara-gara perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak dapat pahala. Walaupun dia berbuat banyak dari kebaikan itu, maka akan menjadi sia-sia. Kan orang mukmin atau orang kafir itu banyak orang yang tidak pelit, suka berbagi, suka berbagi sama orang, suka senyum sama orang. Tapi karena tidak dilandasi dengan keimanan, beribadah juga sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dilandasi dengan ibadah keimanan kepada Allah, maka tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala darinya. Maka seluruh amalan itu kita bisa memperoleh pahala di dalamnya apabila berlandaskan dengan keimanan. Keimanan itu adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.